apakah boleh memakan, kalau berkurban memakan dagingnya yang si kurban itu? Kebanyakan tidak boleh. Nah, di sini diterangkan ada kesalahpahaman. Katanya berkurban tidak boleh makan dagingnya. Padahal Allah berfirman di dalam Al-Quran, fakulu minha wa'imul ba'isal fakir. Maka makanlah sebahagiannya, dan sebahagiannya lagi itu diberikan kepada yang fakir miskin. Berarti yang kurban itu boleh memakannya. Boleh makan. Ukurannya sepertiga menurut para ulama Syafi'i. Bagaimana kalau menjual kulitnya? Katanya ada yang menjual kulitnya, ada yang menjual kepalanya. Eman-eman sayang gitu, daripada makan sedikit mending dijual kulitnya. Nah, di sini ya. Di sini diterangkan kalau menjual kulitnya itu tidak boleh. Man ba'a jildan udhiyatahu fala udhiyatalah. Hadisnya begitu menerangkannya. Siapa orang yang menjual jildan itu kulit udhiyah, kulit kurbannya, fala udhiyatalah, maka tidak ada kurban baginya. Berarti kurbannya tidak sah. Jatuhnya berarti bukan kurban. Tetap harus dijadikan beduk untuk masjid gitunya. Menurut kita itu bagus lah ya. Tapi di sini diterangkan bahwa kurban itu harus dimakan dan harus dibagikan ke fakir miskin semuanya. Tidak boleh untuk disisain untuk kas masjid apa bagaimana, tidak boleh. Jadi menurut kita berarti membuat syariat sendiri kalau begitu. Kita ikut sumbernya dari para ulama, ahli fikih, terus hadis Qur'annya itu kita ikuti para alim ulama lah. Sami'na wa ata'na. Wal udhiyatu kriteria wal udhiyatu sunatun muakkad. Hukum kurban itu adalah sunat muakkad. Sunat muakkad itu artinya sunat yang dikukuhkan atau sunat yang ditekankan. Sunah menurut Imam Syafi'i itu sunah. Jumhur ulama, walaupun ada satu madhab yang mengatakan wajib, tetapi yang tiga ulama itu, yang tiganya itu mengatakan sunnah muakkad. Ala kifayati, atas kifayah, sunat kifayah. Apa itu sunat kifayah? Faida atabiha wahidun min ahli baiti kafa'an jamihim. Di mana ada yang kurban salah satu di antara keluarga, kafa'an jamih, maka cukup untuk yang lainnya. Jadi misalkan ada keluarga 7 orang. Nah, terus orang yang 7 orang itu orang kaya, orang mampu. Nah, terus yang 1 orang aja kurban, maka kafa'an jamih, maka cukup untuk semuanya. Jadi ada tetangga kita lah ya, mengatakan ustaz tetangga kita, katanya 1 ekor kambing cukup untuk sekeluarga gitu. Tapi di sini menerangkan di umumnya di kita tuh Imam Syafi'i itu menerangkan tentang kurban tuh 1 kambing buat 1 orang. Iya, buat 1 orang. Buat 1 orang maksudnya kurbannya itu buat 1 orang. Jadi tidak bisa untuk 7 orang. Kalau sapi, nah itu bisa. Kedepannya akan ada diterangkan di sini. Sunat muakkad. Wala tajibu udhiyatu ila binadri. Tidak wajib kurban itu hukumnya tidak wajib. Tadi sudah dijelaskan sunat muakkad. Di sini wala tajibu udhiyatu, tidak wajib berkurban illa binadri, illa binadari,
kecuali bisa wajib karena nadar. Misalkan saya kalau anak saya lulus, saya akan berkurban. Nah itu jatuhnya jadi wajib, bukan sunnah lagi. Sebagian ulama berpendapat itu kalau berkurban yang bernadar itu tidak boleh memakannya. Yang berkurban itu. Tapi kalau yang sunat yang kurban tidak bernadar, nah itu boleh sepertiga. Itu sebagian ulama berpendapat seperti itu. Wa yaji'u fiha jan'u minad doni. Kriteria kurban dari domba umurnya 1 tahun. Wa huwa malahu sanatun wa ta'ana bisaniyati. Domba yang berumur 1 tahun maju ke 2 tahun. Kriteria umur. Wasanyu minal ma'zi 2 tahun dari kambing. Wa huwa malahu sanatun wa ta'ana bisalisati. Jadi umurnya kambing itu 2 tahun yang maju ke 3 tahun. Misalkan 2 tahun lebih gitu ya. Itu boleh kalau ya bahasa sini udah poya gitu bahasanya ya. Walaupun ada yang mengatakan 90 boleh, tapi itu ya beda kitabnya mungkin. Wasaniyu minal ibili, dan dari unta malahu sanatun malahu susinina wa ta'ana bisadisati. Jadi kalau hewan unta itu umurnya 5 tahun yang maju ke 6 tahun. Wasaniyu minal baqori, dan umur sapi 2 tahun. Wa ta'ana bisalisati, dan maju ke 3 tahun. Jadi umurnya sapi itu 2 tahun yang maju ke 3 tahun. Ya, 2 tahun lebih lah. 2 tahun lebih boleh untuk menjadikan kurban. Jadi umur hewan yang cukup dikurbankan. Watuji'u, dan mencukupi apa albadanatu kurban unta ansab'atin untuk 7 orang. Nah di sini dijelaskan unta cukup untuk 7 orang. Istaraku fiduhati biha. Sapi 7 orang. Ya, bareng-bareng berarti. Istaraku itu bersekutu. Patungan apa arisan gimana itu bahasanya. Wa tujiul baqaru ansab'atin, dan dicukupkan juga sapi ansab'atin buat 7 orang. Sapi boleh 7 orang seperti unta, kadalika seperti unta. Wa tujiu satu an wahidin, dan dicukupkan 1 kambing untuk 1 orang. Wahya afdalu min musyarikati fi ba'irin. Ternyata kurban 1 ekor kambing buat 1 orang lebih baik daripada 7. Yang 7 itu berbareng-bareng itu, musyarikah bersekutu itu. Lebih afdal. Di sini afdalu min musyarikati fi ba'irin. Wa afdalu anwa'il udhiyatu ibilin thumma baqarin summa gunam. Adapun keutamaan urutan kurban, ibil berarti unta, summa baqarah terus sapi lebih utama, summa gonam terus yang ketiga itu kambing. Hewan bebek ora. Kambing. Yang adapun yang tidak mencukupi di dalam berkurban, la tuziu fiduhya, tidak cukup di dalam berkurban. Ihdawa nomor 1 al-aura'ul bayan, hewannya yang buta itu tidak mencukupi. Al-aura'ul bayan ayat dohru auruha, yang cacatnya yang butanya itu jelas. Ayat dohru auruha, jelas butanya, kebutaannya itu jelas. Wa in baqiyatil hadiqati fil aswahi, walaupun yang telapak mata hitamnya itu kelihatan, tapi kan kalau buta tetap buta. Bisa membedakan rumput yang hijau apa yang kuning itu tidak bisa membedakan, itu namanya buta. Fil aswahi, yang ntar ke depan ada kita bacakan. Wasanyu yang nomor kedua, wal urzal bayan, yang nomor 2 pincang. Pincangnya yang benar-benar pincang. Yang nomor 2, walau kana usul arjiliha inda dhahabi wa tadhiyati bisababi daribiha, walaupun kepincangannya itu disebabkan di dalam cara penyembelihannya itu mubat mabit apa gimana itu puntang panting itu, nah itu terus pincang, itu tidak mencukupi untuk kurban.
Makanya kalau berkurban tuh berarti harus hati-hati. Tapi lus ini ya bahasanya di emang di gitu. Iya, sanglir. Dia dosa iya adabnya itu. Yang nomor 3 itu al-maridu tuh bayan. Jadi hewan yang sakit tidak boleh tidak mencukupi hewan yang sakit. Wala yadurru yasiru hadil umur. Yang disebutkan tiga tadi ini kalau cuman sedikit itu diperbolehkan. Kalau cuman sedikit, misalkan kepincangnya lah, misalkan seleo kali ya, boleh. Kalau yang ya bisa. Yang nomor 4 al-usfa itu apa? Wahya kurus. Al-usfa itu kurus itu tidak mencukupi untuk kurban. Iya lagi daba muha yang bisa sampai tulang sumsumnya sampai sakit itu kurus banget lah gitu ya, segering yang bisa mengurangi dagingnya itu, yang bisa mengurangi dagingnya, kurusnya itu sangat kurus. Wajiu dan boleh mencukupi apal husiu yang dikebiri. Nah ini boleh kurban yang dikebiri. Ayat makul saya nih walaupun sudah tidak ada biji dakarnya itu 2 biji dakarnya, walaupun sudah tidak ada itu. Apa namanya di sini ya? Pincilannya itu 2 itu tidak ada. Jadi kebiri itu di sini boleh. Wal maksuru korni dan tanduknya yang pecah. Nah itu boleh. Tapi tidak mengurangi kepada dagingnya. Tidak mengurangi dagingnya, kegemukannya. Wala taji'u dan tidak mencukupi kurban al-maktuati yang putus apa? Kalau uduni semua kupingnya. Kalau yang nggak ada kupingnya itu tidak boleh. Semua kupingnya tidak boleh. Wala mahlukati bila udunin, walaupun tidak ada kupingnya itu dari lahir. Dari lahir itu tidak boleh. Di sini disebutkan tidak boleh. Wala maktul dan tidak boleh, tidak cukup untuk berkurban yang ekornya putus. Ini tidak ada ekornya. Untung di sini disebutkan tidak mencukupi. Waya dulu waktu dobhi. Alapun masuknya waktu penyembelihan, waktu ibadah kurban itu min waktu sholatil id, dari sholat waktu id, setelah waktu id sampai min gurubish syamsi. Jadi batas waktunya tuh sampai tanggal 13 di hari tasyrik maghrib.